Bapak Ibu, kita sudah bertemu di breakout room begitu. Jadi di malam hari ini memang fokus kami adalah semua judul itu terselesaikan. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir nanti kita bahas satu-satu. Nah, bagaimana cara membahasnya? Kira-kira seperti itu ya. Tadi kan saya rasa dari Mbak Biwi itu sudah sangat jelas sekali penyampaian materinya. Mungkin saya contohkan dulu Bapak Ibu. Sebentar, saya buka Word-nya. Oke. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, saya share screen dulu. Jadi memang fokus kita adalah semua terselesaikan, begitu ya. Semua judul itu terselesaikan, sehingga nanti Bapak Ibu kita minta untuk share screen, begitu, dengan formatnya seperti ini. Nah, kita contohkan dulu satu judul. Bapak Ibu boleh kirimkan judulnya ke kolom chat dalam bahasa Indonesia dulu ya. Dalam bahasa Indonesia karena bahasa Inggris itu kerjaan tuyul kalau di rumah Scopus, Bapak Ibu. Oke, monggo. Atau ada yang mau volunteer menyebutkan judulnya? Ada yang mau, Bapak Ibu? Boleh Oke. saya, Bu? Boleh, boleh, Pak Ito. Untuk judulnya dalam bahasa Indonesia? Iya itu bahasa Indonesia. Oke. Untuk judulnya penilaian resiko untuk aplikasi SIM RS. Siko untuk aplikasi ya. Iya, SIM, RS rumah sakit. SIM RS gini ya. Iya. Heeh. Menggunakan metode Octave, Metode Octave Octave dan ISO, dan ISO 27001. ISO 2700. Kemudian Sudah. sudah. Nah, oke Bapak Ibu, kita langsung ambil aja ya, karena tadi kan materi sudah dijelaskan oleh Mbak Biwi. Kemudian kita implementasikan aja langsung dilihat dari judulnya Pak Ito, begitu. Nah, kira-kira gitu, bagaimana cara membreakdown-nya? Nah, ini adalah sesuatu yang mudah dilakukan kalau Bapak Ibu tahu rumusnya. Rumusnya itu, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Mbak Biwi, metode, signifikan, dan juga objektif. Objektif. Oke. Bicara tentang metode. Metode itu bukan metode penelitian ya, Bapak Ibu. Metode adalah alat kebaruan, cara. Nah, dari judul Pak Ito ini, kebaruannya itu kira-kira Bapak Ibu bisa membaca nggak dari judulnya Pak Ito ini letak metodenya itu di mana? Coba Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu bebas saja ya langsung open mic gak apa-apa Bapak Ibu, monggo. Kira-kira dari Ok- judul ini. Oktav. Metode Octave dan ISO Heeh. 2700. Oke, ada lagi mungkin selain itu? Belum ada? Nah, oke, ini yang putus-putus saya atau Ibu ya? Bapak Ibu suara saya lancar? Lancar-lancar. Lancar, Lancar lancar. nggih. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin perlu saya tekankan lagi bahwa metode itu bukanlah metode begitu. Sehingga di sini metode itu adalah variabel yang Versi. memberikan pengaruh. Variabel yang memberikan pengaruh. Di sini kalau yang saya lihat dari risetnya Bapak Ito, metodenya itu adalah penilaian resiko. Ini adalah alat kebaruan, cara atau metodenya. Kemudian objektifnya itu adalah aplikasi SIM RS. Nah, metode ini bisa kita letakkan di sini sebagai tambahan saja. Jadi ini bukanlah kebaruan. Ya. Dibedakan ya Bapak Ibu, metode itu bukan metode. Metode itu adalah alat cara gitu. Lebih enaknya gitu, variabel yang memberikan pengaruh. Kalau metode oktavnya tetap mau diikutkan, bisa juga kita masukkan di depan. Nah, ini sebagai tambahan. Supaya Bapak Ibu nggak bingung, kita tandai sebagai warna merah.
Lalu Bapak Ibu, di sini yang belum muncul itu adalah signifikannya. Ketika signifikan belum muncul, artinya kontribusi risetnya itu belum ada. Judulnya kira-kira masih ngambang Bapak Ibu. Orang kalau baca itu masih bingung. Sehingga perlu kita tambahkan. Kira-kira dengan adanya penilaian resiko ini, ya, penilaian resiko metode Octave dan ISO 2700 ini, dia memberikan pengaruh ke aplikasi, itu bentuk pengaruhnya apa? Nah, ini bisa kita gali dari Pak Ito. Ya, Pak Ito, kira-kira dari hasil riset, hasil utama risetnya atau prinsipal resultnya, itu apa Pak Ito? Kalau untuk hasil risetnya itu berupa Mm-mm, angka, mm-mm, poin, mm-mm, posisi sudah dalam penggunaan sistem informasi rumah sakit itu mm-mm. sudah baik atau belum. Nanti Oh, oke. bentuknya rekomendasi. Oke, di akhir penilaian resiko ini dia dampaknya ke aplikasi apa, Pak? Untuk efektivitas, untuk meningkatkan efektivitasnya aplikasi bukan? Ya, untuk mengurangi atau memitigasi resiko. Oh, Mengurangi bisa mengurangi. untuk mitigasi resiko apa, Pak? Eh, Terjadinya kesalahan atau mungkin terjadinya error di sistem. Oh, mitigasi error. Ini ya, error system. Oke, jadi Bapak Ibu signifikan ini perlu muncul Bapak Ibu. Kalau belum ada, dimunculkan, dicari. Kira-kira kontribusi risetnya ini apa? Ketika kontribusi riset belum ada, maka judulnya Bapak Ibu itu akan ditolak oleh reviewer, oleh jurnal ya, oleh jurnal karena ketidakjelasannya gitu. Di sini Pak Ito itu risetnya adalah penilaian resiko dengan metode Octave dan ISO 2700 untuk mitigasi error sistem aplikasi SIM RS. Jadi apakah seperti ini Bapak? Iya, betul. Betul ya. Nah, kemudian kalau secara MSO, Bapak Ibu sudah memetakan MSO, semuanya sudah ada, baru Bapak Ibu rangkai dalam satu kesatuan judul. Oke, satu kesatuan judul. Misalkan Bapak itu ingin menjual aplikasinya dulu atau metodenya dulu, penilaian resikonya dulu atau aplikasi SIM RS-nya dulu. Yang kita letakkan di depan mau yang mana Pak Ito? Lebih ke ininya, resiko aplikasinya. Aplikasi ya? Ya, Oke. Nah, kalau aplikasi SIM RS ini kita letakkan di depan, lebih baik kita letakkan signifikan dulu. Karena kalau aplikasi SIM RS, nah, ini kan agak bingung ya Bapak Ibu, sehingga kita perlu menambahkan di sini mitigasi error sistem aplikasi SIM RS melalui penilaian resiko dengan metode Octave dan ISO 2700. 2700. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tuliskan seperti ini, maka judul itu sudah jelas. Tuh. Nanti tugas translate itu sudah ada di dalam Microsoft Word-nya. Tinggal di blok, klik kanan, Bapak Ibu pilih translate. Nah, blok klik kanan translate. Kita tunggu dulu. Kemudian ini Bapak Ibu boleh di copy aja lebih enak. Di blok, copy, pastekan di bawahnya. Paste. Kalau judul sudah diinggriskan, baru kita buat yang namanya keywords. Kita breakdown keywordnya dari judul. Cara termudah membuat keyword, Bapak Ibu, itu dari judul. Bagaimana caranya? Gitu. Bagaimana caranya, Mbak? Nah, caranya adalah yang pertama, kita breakdown di sini. Mitigating SIM RS. Nah, SIM RS ini kan aplikasi. Kira-kira kalau dia familiar di Scopus boleh dimasukkan. Kalau tidak, boleh dihapus saja.
Tuh. Oke, mitigatingnya kita hilangkan, Bapak Ibu. SIM-RS, koma, application, koma, boleh. Kemudian sistem error, koma. Jadi di breakdown, Bapak Ibu. Kelompok kata yang sekiranya bisa Bapak Ibu jadikan sebagai keyword, itu boleh di breakdown. Kemudian di sini risk assessment ya, kita berikan koma. Nah, oktav ini kalau dia familiar, silahkan dicantumkan. ISO, masukkan. Kemudian metodenya kita hilangkan. Nah, ini adalah keywordnya. Nanti misalkan di luar ini ada keyword yang lainnya, Bapak Ibu, boleh juga ditambahkan. Misalkan ini untuk rumah sakit, gitu ya. Masukkan rumah sakit. Selanjutnya, masukkan lagi yang sekiranya nyambung. Keyword dibatasi nggak, Mbak? Tidak. Sementara di awal, Bapak Ibu, tulis. Tulis apa yang sekiranya terlintas di pikiran Bapak Ibu keywordnya. Tidak kita batasi. Kenapa? Karena keyword ini akan sangat berfungsi ketika pencarian referensi besok. Gitu. Kalau bisa jangan lebih dari 10, Bapak Ibu. Ya? Oke. Pak Ito, dari sini dulu ada pertanyaan, Pak Ito. Untuk judul dan keyword sih sudah oke, tapi mungkin nanti kalau sudah masuk ke apa bab 4 ya, nanti saya mungkin banyak pertanyaan. Aman, aman Pak Ito. Siap, nggih. Yang penting judul dulu Bapak Ibu sudah punya rangkaiannya ya, supaya nanti lajurnya cepat Bapak Ibu. Oke, Pak Ito, terima kasih Bapak Ito. Makasih. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain sudahkah menulis di kolom chat? Oh, sudah ya. Oke, kita urutkan dari yang atas Bapak Ibu yang mengirimkan. Ada Pak Abdul Aziz. Selamat malam Pak Abdul Aziz. Mana? Nggih, Bapak bisa share screen. Lebih enak kalau Bapak share screen nih langsung praktek. Pak Abdul Aziz, Iya, iya. bisa untuk share screen? Bentar. Oke Pak, kita tunggu. Oke, Bapak Ibu nanti share screen ya kalau bisa. Karena memang kami itu lebih seneng kalau Bapak Ibu langsung di laptopnya. Jadi tidak besok ketika selesai itu Bapak Ibu bisa mengerjakan sendiri gitu. Tidak repot-repot ya. Jadi prakteknya diterapkan. Oke. Oh, ini sudah buat judul banyak ya, Pak ya? Ini belum menggunakan metode yang tadi sih belum. Oke, judulnya yang pengembangan ini, Pak. Ini judulnya rencana ini. Development of Storytelling. Judul awalnya Bapak dulu, yang mana? Yang ini, pengaruh likuiditas leverage terhadap financial distress. Sebentar, Pak. Ini. Saya salah salah orang. Oh, Pak Iya, Irwan. Maaf, Bapak. iya, Iya, saya iya, agak bingung ini, nggih. iya. Jadi ini kan kemarin tuh kita sempat nyari di Scopus kan pertemuan pertama. Terus kita lihat ada kids animation itu sedikit. Akhirnya saya nyari. Aku nggak ngerti Mbak. Mhm. Untuk untuk menentukan judul Scopus atau kita menentukan penelitian, apakah memang harus memastikan bahwa di banyak jurnal yang melakukannya? Karena kemarin hanya ketemu 78 untuk 3D animasi. Hmm. Oke, ini ya Pak ya, terkait dengan referensi ya artinya yang Bapak Ya, tanyakan. Oke, referensi itu urusan besok, Pak. Tadi oke, ya, referensi itu aman. Yang penting Bapak Ibu hari ini memang pegangannya di judul, gitu ya. oke, 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 Pegangannya oke, di judul, Pak Irwanto. oke. Mm-mm. Jadi ini kalau saya fokus sekarang judul sekarang ini Mm-mm. ada Mohon dua. izin, mohon izin Pak Irwanto. Ini tadi Pak Abdul dulu apa Pak Irwanto dulu nggih? Saya khawatir nanti ini kita sepakati dulu monggo ini siapa Oke, dulu oke, ya oke. Pak? Pak Abdul dulu aja, saya tak Oke, stop. siap. Terima kasih Pak Irwanto. Oke, oke Pak Abdul, monggo. Mohon maaf nggih Pak Irwanto, kita Oke, oke. urutkan berdasarkan chat saja ya supaya nyaman. Mm. Nah, ini sudah muncul ya. Gimana Pak Abdul? Sudah muncul belum? Sudah, oke.
Baik, Pak. Nah, ini pengaruh likuiditas dan leverage terhadap financial distress dengan variabel moderasi corporate governance pada sektor konsumer non-silikal. Nah, Bapak boleh tulis metode signifikan objektif seperti yang saya tulis tadi. Ya, metode titik dua, enter, signifikan titik dua, dan juga objektif. Oke. Di sini metodenya, temuannya Bapak, likuiditas dan Kita leverage leverage. Betul. Masukkan ke metode, objektifnya itu adalah finansial distress ya. distress. Nggih. Nah, ini Signifikannya belum ada ya. signifikannya belum ada. Betul. Kira-kira hasil penelitiannya seperti apa, Pak? Singkat saja, Pak Abdul. Ini sebenarnya masih ongoing, jadi nanti Hah? bisa melihat apakah Mm-mm. liquidation leverage itu memiliki pengaruh terhadap financial distress dengan contoh tadi pada sektor perusahaan konsumer non siklikal dengan periode waktu tertentu. Di dalamnya ada terkait tahun pandemi juga begitu. Oke. Sebentar. Ini belum ketemu nih signifikannya, Pak. Jadi mungkin kayak sebagai alat tools untuk melihat apa potensi untuk perusahaan untuk keberangkutan, salah satunya adalah bisa lihat misalkan dari liquidity leverage mungkin seperti itu ya. Oh, memoderasi ya, Pak ya? Ya salah satunya selain melihat dengan liquidity leverage, kita juga melihat variabel lainnya. Ya ini salah satunya tambahannya terkait corporate governance itu mungkin bisa mungkin jumlah apa jumlah komisarisnya, Mm-mm. terus gender dan seterusnya bisa berbagai macam pilihan. Oke. Kalau kita tuliskan signifikannya yaitu dalam memoderasi, begitu gimana, Pak? Dalam moderasi gimana? Ditulis dulu ya. Ditulis dulu signifikannya dalam memoderasi. Oke. Kemudian Bapak buat judul baru, di enter dulu di bawah objektif. Mm-mm. Sebentar, kita tuliskan. Berarti variabel moderasi corporate governance. Kalau ditulis seperti ini gimana, Pak? Kalau kita buat dalam bentuk, sebentar, saya coba gali dulu. Coba ditulis ya, Pak ya. Nanti coba Bapak nilai ya, apakah sesuai dengan risetnya. Karena ini nanti disesuaikan dengan risetnya Bapak. Oke, peran corporate governance, corporate governance dalam memoderasi likuiditas dan leverage. Likuiditas dan leverage. Bentar. Titik 2. Determinasi financial distress. Financial distress. Nah, di sini Pak, kalau yang saya dengar dari hasilnya Bapak, itu yang lebih dilibatkan dalam metodenya atau kebaruannya itu adalah adanya peran corporate governance ya. Iya itu salah satu kebaruannya. Salah satu Kemarin juga kebaruannya di situ. iya. Artinya metodenya itu adalah peran corporate governance. Oke, dari situ diganti dulu Pak metodenya. Yang atas, yang atas. Sebentar. Peran corporate governance. Kemudian objektifnya itu adalah likuiditas dan leverage. Nah, diganti. Yang objektif, yang bawahnya. Oh objektifnya. Oke, jadi kira-kira nanti seperti ini Bapak. Sehingga perlu kita munculkan signifikannya, gitu. Kalau seperti ini cocok nggak dengan hasil risetnya Bapak? Ini masih relevan masuk, tapi ini sambil berjalan bisa nanti kita lihat lagi. Iya, betul. Dilihat lagi. Karena belum selesai ya Pak risetnya. Iya betul, betul. Betul, belum selesai. Oke, baru kita buat keywordnya. Keyword titik 2.
keyword. Kemudian Bapak copy dari judulnya. Heeh. Di copy semuanya dulu, Pak. Utuh Semuanya. aja. Nah, lebih enak. Pastekan. Peran hilangkan, betul. Koma, corporate governance. Kemudian dalam memoderasinya hilangkan aja. Lalu likuiditas, koma, leverage, koma. Yang terakhir, financial distress. Kemudian bisa ditambahkan juga consumer non cyclical, consumer non cyclical. Oke. Nah, ini untuk keywordnya. Nanti kalau ada yang cocok lagi boleh ditambahkan, Pak Abdul. Ya. Oke. Sudah, Pak Abdul ada pertanyaan dulu? Sudah. Sudah, cukup ya? Ya, Oke, cukup. siap Kasih. Pak Abdul. Nanti kalau ada yang dibingungkan boleh didiskusi lagi di dalam Ya, WA ya. baik, Oke. makasih. Nah, baik. Kemudian di sini ada Pak Istiadi selanjutnya. Bapak Oke, bisa share screen? Selamat baik. malam, Bapak. Malam, saya share screen Oke. dulu. Siap, boleh Bapak. Diagnosis demam berdarah ya, Pak ya. Iya. Diagnosis demam berdarah. Perbaikan inference engine, sistem pakar mediasi untuk diagnosis demam berdarah dan cikungunya menggunakan explainable machine. Metodenya apa, Pak Istiadi? Dari judul Bapak. Metodenya explainable machine learning. Benar nggak ya? Oke, kebaruannya eh di perbaikan, Pak. Perbaikan inference engine sistem pakar medis. Ini yang mau iya, Bapak jual kan? iya, betul. Nah, itu letakkan di metode. Variabel yang memberikan pengaruh metode. Metode berarti ini ya, perbaikan ini ya. Betul, enggak, karena itu kebaruannya Bapak. Atau variabel yang memberikan pengaruh. Nah, objektifnya demam berdarah dan Oke, cikungunya. Oke, pas tekan. Signifikannya itu adalah untuk diagnosis. Ini judul Bapak sudah ada, MSO-nya nih, sudah bagus. Diagnosis. Oke, apa nggak ini Mbak, nyambung diagnosis dengan benar dan cikungunya bukan? bukan. Demam berdarah dan cikungunya itu adalah variabel yang terkena pengaruh gitu, Pak. Variabel kalau bisa dibilang dia dependennya ya. Hmm. XY-nya, kalau objektif itu Y-nya, Pak. Nah, coba di sini signifikannya itu sudah muncul. Untuk mendiagnosis itu masuk signifikan, Bapak. Signifikannya sudah ada. Kontribusinya dia mendiagnosis adanya demam berdarah gitu. Nah, ini Bapak, ini sudah bagus, tapi saran saya boleh mungkin enter dulu, kita tuliskan judulnya. Perbaikan, ini kita ganti optimasi. Gimana, Pak? Optimasi. Oke. Optimasi inference engine. Nah, inference engine sistem pakar untuk diagnosis sistem pakar untuk diagnosis demam berdarah dan cikungunya. Demam berdarah dan cikungunya berbasis, jadi pakai kata berbasis saja, Pak. Berbasis explainable machine learning. Nah, optimasi boleh. Oke. Atau nanti kalau untuk kalimat di awal optimasi atau enhancing itu, Pak. Tapi nanti dilihat dari hasil risetnya ya. Itu Apakah di dia Mbak. gimana? Catat. Lebih ke Terus optimasi ya, Pak ya? HP bisa. Nama. Sorry. Ya. eh ini anu Mbak, bisa jadi sih, bisa masuk sih optimasi. Sebenarnya eh ini yang Mm-mm. saya menerapkan explainable machine learning ini untuk Mm-mm. apa? Untuk membuat inference engine ini lebih adaptif gitu sebenarnya. Hmm.
Oke. Untuk engine-nya itu lebih adaptif ya, Pak ya? Iya, Oke. Sebentar. Berarti kita coba jualnya lebih ke sistemnya ya. iya. Sistemnya ya, Ini Pak. karena algoritmanya di sini nanti Hmm. kayak penerapan explainable machine learning untuk apa meningkatkan apa adaptivitas inference engine sebenarnya. Ah, itu aja, Pak. Betul, Pak. Dibuat seperti itu aja. Oke, berarti metodenya itu diganti explainable machine learning ya. Oke. Explainable machine learning. Oke, kemudian signifikannya untuk meningkatkan untuk apa Pak tadi Pak? Adaptif tadi. Diganti dulu. Untuk meningkatkan adaptivitas, baru objektifnya itu inference engine system. Oke, pakar medis dalam mendiagnosis demam berdarah dan cikungunya. Nah, ini kan harus detail ya Pak ya, harus Ya. disebutkan ya, ya dalam mendiagnosis. Oke, Pak saya kalau boleh saran judul, Bapak Ibu juga boleh nanti menerapkan judul dengan ada tanda titik dua ya, seperti yang Ini ya, lakukan ini ya. tadi. Betul. Baru kita buat judul baru Pak. Oh gitu. Oke, oke, Nah, oke. judul baru. Ah, Oke, benar. kita jual meningkatkan ya, meningkatkan, meningkatkan dulu Pak. Nanti enhancing jadinya. Nah, Oke. enhancing itu kan bagus kan. Adaptivitas sistem pakar medis. Adaptivitas sistem pakar medis. Sistem pakar medis. Oke. Titik dua. Nah, titik dua. Explainable machine learning. Explainable machine learning untuk mendiagnosis demam berdarah dan cikungunya. Boleh kurang pas, Mbak. Oh, kurang pas, Pak. Explainable machine learning-nya ini untuk ini, Inference inference engine ya. engine-nya ini. Meningkatkan adaptivitas inference engine. Oke, sebentar, Pak. Ini soalnya adaptivitasnya sudah kita letakkan di depan ya. Jadi kalau seperti itu berarti oke, ini kita hapus saja, kita ganti meningkatkan adaptivitas explainable machine learning. Explainable machine learning. Gitu kan, Pak, berarti meningkatkan Bukan. adaptivitas. Yang ditingkatkan ini ininya. Inference-nya. Oke, berarti itu masukkan. Inference engine sistem pakar medis. Ah, Heeh, oke. Melalui explainable machine learning. Mm-mm. Explainable machine learning dalam diagnosis demam berdarah dan cikungunya. Oke, nanti gini Pak. Kalau kayak gini cocok nggak Pak? Kira-kira? ya ini lebih cocok sih. Lebih cocok ya, sesuai ya. Jadi ini kontribusinya di sini. Letakkan di depan. Nah, ini metodenya. Betul. Diagnosis ini mungkin Tambahannya Pak itu Pak, ya supaya tambahannya keterangan memperjelas itu. Oke. judul. Coba Bapak translate ke Inggris di blog.
Mm-mm. Klik kanan, translate. Oke. Ini ya. Sudah. Baru di copy aja, enter, pas tekan. Nah, itu nanti boleh pakai kata enhancing, lebih menarik, improvingnya diganti enhancing. Gitu. Oke. Oke, baru nanti di breakdown keywordnya, Bapak. Keyword, titik 2, pas tekan judulnya. Oke, improving, hapus dulu improving sampai the. Oke, inference engine, koma. Adaptability, boleh itu koma. Off-nya dihapus. Oke, kemudian medical expert system, koma. Explainable machine learning, koma. Kemudian ada dengue fever. Diagnosisnya hapus saja, Pak. Baru yang terakhir adalah cikungunya. Sudah. Nah, ini. Jadi sudah bagus Bapak judulnya, sudah disesuaikan dengan resultnya Bapak ya. Jadi judul itu harus sesuai result Bapak Ibu. Ya Pak Istiadi ada pertanyaan dulu? Sementara ini dulu, Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya ini baru Pak Irwanto. Selamat malam Pak Irwanto. Selamat malam. Oke, Pak Irwanto boleh di-share screen. Selagi Gamified Oke. ya, pembelajaran berbasis game ya Pak ya. Iya, Oke, menarik ini Bapak. ini game metodenya ada game, Betul, animation learning application, betul sekali. terus signifikannya untuk meningkatkan Untuk skill, enhance. objektifnya untuk siap SDM siap kerja. Wah, ini udah siap ini. Mantap Pak, ini sudah tepat. MSO Oke. ada semua. Ada Oh, enhance juga. Nanti biasanya tuh kalau di judul yang banyak saya lihat di Scopus, memang kata enhance ini menarik ya. Biasanya diletakkan di depan. Enhance oke. animation skill for job ready human research. Nanti through a gamified animation. Jadi boleh diletakkan di depan. Tapi kalau Oke. Bapak mau menjual gamifiednya dulu, metodenya dulu itu juga dipersilahkan. Ini Oke, sudah baik. bagus Bapak, mantap sekali. Siap. Terima kasih. Siap Bapak. Keywordnya sudah juga. Keywordnya ini aku lagi yang mana ya yang enak didengar orang bisa nyari, aku lagi nyari yang pas lagi. Oh, yang pas. Pas lagi kayak apa sih orang, aku mau nyoba nyari di Google Scholar dulu, kata yang paling banyak itu yang mau tak ambil Oh, gitu. untuk keyword. Ya. Keyword susun dulu dari judul aja, Pak. Susun dulu dari Oh, judul. jadi dulu. Nanti kalau di Google Scholar ada tambahan, setelah Bapak nyari nih ada tambahan, boleh ditambahkan, Pak. Oh, baik, Heeh. baik, baik. Oke, Baik. sip. Oke, Pak Irwanto. Terima kasih. Siap, mantap, Pak. Lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Irwanto. Oke, selanjutnya ada Ibu Avani. Iya, Mbak. Bisa untuk share screen, Ibu? Ya. Oke. Ini terkait dengan evaluasi pasal ya. Iya. Oke, siap Ibu. Oke, sebentar. Kita tuliskan dulu Ibu metode titik 2. Metode titik 2. Kemudian signifikan. Enter dulu signifikan. Titik 2. Kemudian yang terakhir objektif. Oke, di sini metodenya kebaruannya Ibu ada di pasal ya.
evaluasi pasal 18 UUD NRI dan ketetapan MPR itu masuk ke dalam metodenya. Boleh dituliskan dulu Ibu metode. Masukkan ke situ. Pasalnya, Mbak. Oke, Ibu. Kebaruannya di situ kan, Ibu? Iya. Ininya. Eh, Variabel yang memberikan pengaruh. iya, jadi mengevaluasi pasal yang udah ada itu, Mbak. Oke. Tapi dilihat dalam perspektifnya, kan sebenarnya itu luas pasalnya membahas tentang pemerintahan desa. Nah, cuman ini dibahas cuman untuk yang pemilu kadanya. Oh, yang pemilu kadanya aja. Memang Ah, fokusnya di pemilu iya, kadanya aja jadi ya. sebenarnya itu luas pasal 18 sama TAP MPR-nya. Oke, sebentar. Boleh dulu dituliskan demikian Bu tadi pasalnya dulu. Pasal. Oke. Kemudian Dan TAP MPR juga tahu? betul dan TAP MPR karena itu yang mau Ibu lihat kan Iya, keduanya. Mm-mm. Mau dibandingkan gitu ya, Pak. Studi perbandingan ya keduanya. iya, Oke, kemudian signifikannya di sini kontribusi risetnya adalah studi perbandingan atau analisis komparatif. Atau analisis komparatif. Nanti kita pilih yang paling cocok, Bu. iya. Kemudian objektifnya atau variabel yang diberikan pengaruh itu adalah perspektif pemilu kada. Nah, ini sebenarnya dari judul Ibu itu sudah menggambarkan ya MSO-nya. Begitu menggambarkan MSO-nya, tapi coba kita rangkai lagi, Ibu. Iya. Yes, bentar. Oke, kalau kita tuliskan konstitusionalitas pemilu kada, gimana, Bu? Konstitusionalitas pemilu kada titik dua, coba. Pemilu kada titik dua, studi perbandingan, pasal 18 UUD NRI dan TAP MPR. Mbak, sebenarnya itu yang di studi perbandingannya tentang pemilu kadanya. Di luar negeri itu kayak gimana gitu. Oh, berarti ada negara khusus nggak, Bu? Atau cuman maksud saya apakah itu di seluruh negara Ibu bandingkan? Enggak, mungkin akan ambil dua. Cuman sebenarnya belum pernah dilakukan yang apa analisa yang lebih dalam. Cuman pasti nanti akan mungkin hanya dua negara. Itu nanti bisa ditambahkan. Berarti ini Hmm. dihapus saja, kita rangkai ulang. Hmm. Hmm. Analisis komparatif, analisis komparatif pasal 18 UUD NRI, dan TAP MPR nomor sekian itu dipastekan dalam perspektif pemilu kada. Kemudian titik dua, nanti boleh ditambahkan negaranya ya Bu ya. Oh Studi ya, kasus atau apapun itu dari negara mana dan mana. oh ya. Oke. Ini ya. Yap, betul. Jadi ada ininya, ada pengelompokan negaranya itu. Hmm. Oke. Kemudian setelah itu baru dibuat keyword. Keyword titik dua. Yang pertama, ini yang pemilu kada dulu. Kayaknya agak susah nih mencarikan keywordnya ya, Bu. Iya. Kemudian yang kedua, sebentar. Biasanya terkait dengan ini, otonomi daerah atau hukum tata negara, itu masuk nggak, Bu? Iya, kalau dua-duanya masuk sih, Mbak. Masuk ya, berarti masukkan aja. Otonomi daerah, koma, hukum tata negara. Kemudian nanti bisa juga dimasukkan Ibu mungkin seperti apa ya, kalau desentralisasi itu masuk enggak? Kalau Iya, masuk boleh. masuk, Mbak. Kemudian konstitusionalitas kalau masuk juga boleh dituliskan. Nah, oke. Segini dulu Ibu, ada pertanyaan? Cukup sih, Mbak.
Cukup. Oke, Ibu. Terima Makasih, Mbak. kasih. Nah, ini ada dari Bapak Mustaqim. Larutan ya, Pak ya? Sains ya, Bapak? Oke, sudah nampak. Halo, Halo, Bapak. Selamat Mbak Aulia. malam. Selamat malam, Mbak Nggih. Aulia. Siap. Oke, sudah terlihat Bapak di sini judulnya tentang investigasi eksperimental kelarutan refrigeran dalam Ah, nanolubrikan. Oke. Metodenya, kebaruannya itu adalah ini, eh nggih, pripun, Pak? ini jadi Mbak, selama ini tuh Hmm? kelarutan itu, melihat Hmm? kelarutan tuh hanya dari refrigeran dan lubrikan aja, tanpa penambahan nanopartikelnya gitu. Jadi sekarang ini Hmm. saya ingin menambahkan nanopartikel pada Hmm. lubrikan, dan saya mau tahu apa pengaruh atau efeknya gitu. Oke, 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 oke. Berarti hasilnya sudah ada belum, Pak? Hasilnya sudah ada. Pengaruhnya apa, Pak? Bentuk pengaruhnya? Pengaruhnya itu sebenarnya dengan penambahan nanopartikel di IO2 ini, Hmm? solubilitasnya atau kelarutannya tuh meningkat. Tapi Hmm. secara teoritis itu sebenarnya kita memang inginnya meningkat. Cuman sih meningkat atau tidak itu kalau di saya itu, saya cuma ingin lihat seberapa pengaruhnya saja sih dengan penambahan TiO2 itu. Novelty-nya itu eh, apa efek daripada TiO2-nya gitu. Oh, tapi sudah terbukti dia meningkatkan kelarutannya ya, Pak ya? Ah, betul, meningkatkan Sudah ya? kelarutan. Oke, Sudah. artinya kita buat coba ya, Pak ya. Kita rangkai dulu ya. Ini Ah, metodenya itu yang memberikan pengaruh itu adalah peran TiO2. Ah, nanopartikel, ya ya, ya. apa, TiO2 ya bahasanya, Pak ya. TiO2 ya udah. Ya, boleh dituliskan dulu di bagian metode. Nanopartikel ya. Peran, peran nanopartikel, peran nanopartikel TiO2. Oke. Kemudian signifikannya tadi Pak sudah ketemu langsung dari hasil risetnya Bapak, dia untuk meningkatkan, oke, objektifnya itu baru kelarutan. Di Ya, objektifnya kelarutan R32 tadi ya Pak ya, refrigeran kedua. R32 Ya. mm, pada nanolubrikan polyester. Eh, Mbak, ini kalau nanolubrikan itu, Heeh. dia sudah Ikut apa namanya? Sudah ditambahkan TiO2. TiO2. Ah, Oh, oke, oke, oke. jadi kalau polyester Ah, itu dia hanya lubrikan aja oke, jenisnya, oke. Berarti dituliskan pada lubrikan, gitu, Pak. pada lubrikan, betul. Oke. Ada lubrikan VOI lah ya. Saya singkat aja, Oke, Mbak. oke, boleh, Pak. Berarti nanti judul barunya itu kita tuliskan, oke, peran nanopartikel TiO2 mm, dalam meningkatkan kelarutan R32 mm, R32 pada lubrikan POE, betul? Titik dua, kita tambahkan investigasi eksperimental. Titik dua, investigasi eksperimental. Oke. Kalau seperti ini gimana Pak judulnya? Cocok? Cocok sih. Ya, lebih jelas ya Bapak ya. Lebih terlihat arah hasil risetnya itu seperti apa. Oke, kemudian keywordnya tinggal di copy judulnya, pastekan ke keyword, betul. Kemudian perannya kita hilangkan, nanopartikel, koma, terpisah ya Pak? Atau jadi satu kesatuan dengan T? Nanopartikel ini satu sih, Mbak.
Satu ya, baru Ya, karena ini jenis nanopartikel kan. TiO2, koma. Ini ya. Oke, kemudian dalam meningkatkan hilangkan. Oke, kelarutan, koma. Kemudian larutan R32 ya dia Pak namanya. Refrigeran. Nah, boleh refrigeran. Mohon maaf, refrigeran 32 biar lebih jelas. Lalu kemudian pada hilangkan, lubrikan Bukan. POE, koma. Mm-mm. Oke, yang terakhir boleh nanti investigasi eksperimental. Atau boleh dihilangkan aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, ini dulu Bapak, nanti kalau ada tambahan boleh Bapak tambahkan juga. Oke, Boleh, ada boleh. pertanyaan dulu Pak Mustaqim? Udah boleh. Terima kasih, Mbak. Udah? Oke, Ya, siap. Baik, selanjutnya adalah Ibu Sinta. Selamat malam, Bu Sinta. Nah, ini sudah share screen sebentar. Oke, sudah terlihat Ibu intervensi berbasis budaya terhadap penerimaan psikososial pada Ya, masyarakat Bu. pasca bencana. Oh, SLR ini, Bu. Iya, Bu. Masalahnya saya baru penelitian, jadi belum ada hasil. Oke, adakah yang Heeh. sudah penelitian terkait riset artikel? Jadi research nanti arahnya ke original research gitu? Belum ada, Ibu? Belum ada karena masih fokus ke itu kan, baru Sistematic ujian. review ya. Oke, baik, siap. Heeh. Oke. Nanti mungkin sedikit catatan Ibu Sinta ke depannya itu Hmm. memang webinar ini kan arahnya ke original artikel ya, research artikel. Oh iya Cuma ya. nggak, cuman enggak apa-apa nanti kalau besok Nanti di saya cari lagi ya, Pak. nggak, Heeh. di materi-materi selanjutnya itu kalau systematic review mungkin akan ada sedikit perbedaan. Nah, nanti mungkin juga bisa Hmm. kita sampaikan juga. Oke. Oke, tidak apa-apa, tetap kita bedah ya, Ibu ya. Iya, Aman Bu. aja. Oke, di sini intervensi berbasis budaya itu masuk ke dalam apa, Ibu? Metode. Metode, Metode. tepat sekali. Heeh. Kebaruannya di situ. Masukkan ke metode. Oke, kemudian penerimaan psikososial pada masyarakat pasca bencana itu masuk ke dalam objektif. Betul. Nah, ini untuk signifikannya itu kan ini systematic review, begitu. Iya, Bu. Nah, nanti kan artinya hasil Ibu itu berbasis riset-riset yang sudah terbit sebelumnya, ya. Iya, Bu. Ibu membandingkan begitu kan, kemudian mendapatkan hasil. Nah, nanti Hmm. Ibu sejauh ini belum ada hasilnya ya. Kalau sejauh ini kan Mm-mm. berkaitan dengan disertasi saya juga. Iya, iya. Cuma saat ini saya kan belum selesai penelitian. Mm-mm, mm-mm. Nah, kemarin itu kan tugas itu harus apa? Harus dapat systematic review dulu. Oke. Hmm, jadi Baik. maksud setelah mencari beberapa itu emang bagaimana penerimaan psikososialnya, tapi Oh, seluruh fokusnya ke situ. Kalau judul saya beda, Bu. oke. Berarti Heeh. signifikannya ketemu nih, Bu, untuk penerimaan ya. Iya, kalau Betul. signifikannya itu bagaimana cara orang menerima, masyarakat menerima psikosos. Oh, oke. Heeh. Berarti signifikannya ditulis untuk penerimaan. Mm-mm. Oh, ini ya, Bu ya. Oke, penerimaan aja Heeh. untuk penerimaan. Untuk penerimaan. Betul. Kemudian penerimaan yang di bagian objektif boleh dihapus. Heeh. Oke, artinya tidak ada klaim bahwasannya intervensi berbasis budaya ini dapat meningkatkan penerimaan ya, Bu ya. Belum ada klaim seperti itu ya. Kalau berdasarkan sistematik review kemarin, Mm-mm. ada, tapi kan bencana itu kan banyak, Bu. Iya, iya, betul. Heeh. Ada dari sekian ribu itu ada 7. Nah, ternyata ada Oh, intervensi yang menyatakan apa namanya itu penerimaan terhadap psikososial. Cuma mm, yang ingin saya cari perbaruannya itu
terhadap resiliensi dan efikasinya nanti. Kayak itu, Bu. Intinya saya ini masih proses tahap 1, jadi belum tahu hasilnya nanti Oh iya bagaimana iya, gitu. oke Mm-mm, oke, enggak apa-apa mm-mm, Ibu, aman-aman Ibu. mm-mm. Nanti ya untuk judul artinya kan dari judul Ibu ini sudah mencerminkan MSO, Mm. begitu sudah ada semua ya, sudah ada Oh semua. iya, Nanti kalaupun ada hasil yang lebih ini ya, yang lebih clear begitu ya, nanti Ibu iya boleh betul. diskusi lagi dengan kami. Oke, Mm-mm. karena sejauh ini baru sampai di tahap ini, nggak apa-apa, nggak masalah kita tuliskan demikian, itu sudah mencakup MSO semuanya. Sudah bagus Ibu. Memang untuk Oh iya. systematic review, Bapak Ibu, itu untuk Mm. mencari signifikannya, itu perlu kita gali. Kadang pun tidak semua judul systematic review itu ada Mm. signifikannya, kontribusinya. Oh. Mm. Oke, sehingga bisa kita sesuaikan gitu. Jadi ini aman nih Bu, sudah bagus, tinggal dibuat keywordnya. Pertanyaan saya, Bu, kalau Boleh. untuk mengikuti lanjutan ini nanti saya tetap fokus dengan judul ini atau saya cari yang baru atau kayak gimana, Bu? Oke. Ini kaitannya sebenarnya ada tugas juga. Pikir mau Ah, nyelesain ini juga. Gimana Oke. itu, Bu? Boleh pakai ini, Ibu Sinta, boleh pakai ini. Mm-mm. Hanya saja mungkin nanti untuk metode systematic review itu kan kita tidak menyampaikan ya, Bapak Ibu. Jadi memang Hmm. webinar ini hanya khusus untuk penulisan. Penulisan Hmm. ketika sudah ada hasil risetnya. Nah, nanti Ibu Hmm. Sinta opsional aja. Kalau tetap mau pakai ini boleh, boleh-boleh saja. Tapi sebagai Mm-mm. catatan untuk metode systematic review, mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak tercakup dalam materi webinar ini. Gitu Ibu Oh, Sinta. baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, siap Ibu. Hmm. Tapi jangan ini ya, jangan putus asa Ibu Sinta. Aman aja. Ya, sekarang masih proses, Bu. Ya, ini saat ini masih galau di penelitian. Iya, iya, Sorry nggih. ya, curhat. Aman Ibu Mm-mm, Sinta, mm-mm, semangat nggih. mm-mm. Iya, nanti kalau misalkan Ya. Mbak saya mau dari hasil disertasi saja, bisa nggak gitu kan? Boleh nanti kita lanjutkan diskusi di WA, enggak apa-apa Ibu Sinta. Oh, boleh ya, Bu ya. Boleh, Mm-mm. boleh, boleh, Apa? boleh Mm-mm. sekali. Jadi ini Ya. judulnya boleh di copy dulu, pastakan ke keyword. Mm-mm. Salin, pastekan. Kemudian kita coba ini ya, rangkai ya. Yang pertama, intervensi itu masih ini ya Bu ya, kata-kata umum nggak Bu kalau di bidangnya Ibu? Kami itu intervensi itu eh, tindakan yang akan dilakukan. Intervensi budaya berarti ya. Ya, misalnya Ini tindakan berbasisnya. terapi kayak gitu. Nah, Oke, berarti terapi apa? Mm-mm. baik. Berbasisnya dihilangkan aja berbasisnya. Jadi langsung intervensi budaya, koma, oke, terhadap hapus. Oke, kemudian ada penerimaan psikososial, koma, pada hilangkan, mm, masyarakat masyarakat, koma, kemudian yang terakhir itu pasca bencana. Sistematik reviewnya hilangkan. Selesai. Nah, seperti ini gimana Ibu? Aman? Ada pertanyaan? Insya Allah. Berarti cari poin-poin ini lagi ya, Bu ya. Iya, betul. Mm-mm. Nggih, nanti Ibu ini aja ya, dipastikan dulu mau pakai yang mana, supaya nanti nggak bingung ke depannya. Oh iya. Oh, Oke, iya. Bu, kalau seandainya seperti konsep analisis bisa juga nggak sih? konsep analisis. Itu Ya. artinya systematic review juga. Oh gitu ya. Oke Iya, oke. Ibu menganalisis paper kan? Iya. Mm-mm. Karena saya gini, selama kuliah ini saya nggak ada penelitian. Oh iya iya iya. Mm-mm. Ini pun masih proses penelitian kan, gitu. Makanya gimana solusinya ya, Bu? Ya pakai ini nggak apa-apa, Ibu Sinta, nggak apa-apa Mm. pakai ini. Ya, Mm-mm. pakai ini, pakai systematic review. Nanti Ibu cari Mm. dulu metodenya. Siapa tahu Mm-mm. besok sudah selesai kan hasilnya. Gitu. Mm-mm. Jadi cari dulu
bagaimana proses mendapatkan hasil dari systematic review. Nanti baru kita lanjutkan. Nggak apa-apa Ibu Sinta, ikuti dulu aja nanti. Hasilnya Ya, baik, Bu. disusulkan, nggak masalah. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Sinta. Oke, Saya selanjutnya. stop sering. Iya, ada pertanyaan lagi Bu Sinta mungkin? Mungkin nyusul nanti, Pak. Siap. Oke, ini Ya, ada terima Pak kasih. Lukman. Siap, sama-sama Ibu Sinta. Pak Lukman, share screen. Ji, Bu, siap. Sudah, Bu. Mantap ini. Bentuknya pertanyaan ya, Pak ya. Boleh juga seperti ini, Bapak Ibu. Oke, Boleh ya, Bu. Kalau pertanyaan boleh ya? boleh juga Hmm. dibuat bentuk pertanyaan gitu. Tapi dibuat jangan sampai pertanyaannya membingungkan ya. Nah, Ayo. Jangan sampai membingungkan gitu. Oke. siap, Kita siap. coba tulis metodenya itu adalah apa, Pak? Ini faktor-faktor pembelajaran di era AI, Bu. Hmm, Ini betul. ada Hmm, literasi AI, nanti kecemasan AI sama regulasi diri dalam belajar. Kalau ini hmm, hmm, faktor-faktornya ini nanti. hmm. Yang menonjol yang mana, Pak, faktornya? Nanti itu kan nanti dianalisis secara empiris, Bu, pakai pakai pendekatan PLS itu. Jadi nanti semua itu masuk, Bu. Pembahasan Oh, di termasuk. keduanya ya. Iya, betul. Masuk nanti. Oke, berarti metodenya adalah faktor pembelajaran Iya. berbasis AI atau di era kecerdasan buatan, Pak? Lebih cocok mana? Di era, Bu, di Di, era ini. di era ya. Hmm. Oke, sebentar, Pak. Ini di era, betul, Pak? Bukan berbasis AI. Bapak menggunakan AI untuk pembelajaran. Pakai, Bu. Pakai Mahasiswa ya. pakai. Artinya kalau saya Berarti berbasis pribadi ya? lebih nyaman ya berbasis. Tapi nanti Iya. di cross check ya Pak di Iya, hasil siap, siap. risetnya. Ya karena ini Bapak Ibu judul itu harus sejalan dengan tujuan Iya, betul. dan juga kesimpulan. Oke, signifikannya itu adalah Kemampuan ini berpikir kritis. mendorong Bapak, Oh, iya, dalam mendorong. dalam mendorong gitu. Dalam mendorong, kemudian objektifnya baru kemampuan Kemampuan ini, berpikir kemampuan kritis mahasiswa. Oke. Nah, ini judulnya kalau mau dibuat pertanyaan itu boleh saja, Bapak. Ini sudah bagus kok, Bapak. Pak Lukman begitu. Hanya saja di eranya ini coba kita replace ya atau diganti dengan kata berbasis. Karena rasanya lebih cocok berbasis ya kalau saya pribadi. Nah, seperti ini. Boleh, Pak, kalau mau dibuat pertanyaan. Sudah bagus ini. Hanya dikit aja tadi perbaikan. Oke. Kemudian baru keywordnya. Copy dulu dari judul. Hmm, Copy, pastekan. Oke, kemudian kita buat keywordnya. Yang pertama, faktor pembelajaran. Faktor pembelajaran. Faktor-faktor pembelajaran. Sebentar. Ini kayaknya kalau 3 kata agak susah ya, Pak ya. Bapak mau memasukkan faktor pembelajaran atau pembelajaran aja? Mungkin boleh ke pembelajaran dulu aja, Pak. Faktornya kita Pembelajaran, Bu. hilangkan ya. Siap. Oke, berbasis kita hilangkan. Oke. Mhm. Kecerdasan buatan koma. Oke, mendorong kita hilangkan. Oke, kemudian kemampuan kemampuan kemampuannya hilangkan aja, Pak. Kemampuannya hilangkan, langsung berpikir kritis, koma, mahasiswa, koma. Oke, sudah. Pak, ini sebentar, saya baca lagi tadi dari judulnya agak sedikit agak sedikit
ambigu ini. Apakah faktor-faktor pembelajaran berbasis kecerdasan buatan mendorong kemampuan berpikir kritis mahasiswa? Sebentar ya, Pak ya. Faktornya tadi ada 2, Pak. Ada 3, Bu. Ada literasi AI, Heeh. kecemasan AI, sama regulasi diri dan belajar. Itu jadi satu kesatuan. Itu ini 3 variabel berbeda, Bu. Karena nanti itu juga saya akan menguji peran mediasi di dalamnya juga, Bu. Nah, itu kira-kira kalau saya kasih opsi pisah paper, bisa nggak, Pak? Masing-masing variabelnya. Di judulnya, Bu. Tadi coba Bapak tuliskan faktornya apa aja. Di sini ya. Di bawahnya aja, di bawahnya Oh, di nih, Pak. bawahnya. Oke. Sebentar. Faktornya ada apa aja? Literasi AI, Terus, kecemasan AI, regulasi fi- fiktif, regulasi diri. Hmm. Oke, ini kan 3 variabel nih, Bapak Iya. Lukman. Masing-masing ini apakah boleh kita pisah jadi paper, paper terpisah, atau memang hasil risetnya ketiganya ini harus masuk dalam satu rangkaian dari Ini hasil. harus harus masuk sebenarnya, Bu. Karena kan Oh. sebelum diuji PLS ini kan dia di exploratory dulu, Bu. Jadi Mm-mm. faktor-faktor apa yang mempengaruhi Mm-mm. eh, kecerdasan buatan untuk berpikir kritis, ketemulah ini dari literasinya, Mm-mm. kecemasannya, dan regulasi diri dalam belajar. Nah, ini sebenarnya PLS ini tingkatan analisis lebih lanjut dari EVA-nya itu, Bu, sebenarnya. Oke, oke, oke. Kalau seperti itu, kalau sudah dikonfirmasi, berarti tidak masalah judulnya seperti ini, Pak. Jadi faktor-faktor ya, ha, Iya, nggak masalah, betul. Bapak. Mm-mm. Karena di Soalnya, dalamnya mencakup ini, Bu. Kalau misalkan ditulis semua, khawatir kan terlalu panjang. Misalkan apakah literasi kecemasan iya, iya, iya. Maksud saya bukan begitu, Pak Lukman, Bapak Ibu. Nah, seandainya Bapak Ibu dalam satu hasil riset itu ada 3 variabel seperti ini. Ketiganya punya hasil, masing-masing punya hasil nih. Nah, Bapak Ibu nanti bisa pecah jadi 3 paper. Iya, Iya. nah seperti itu. Nah, makanya saya tadi konfirmasi dulu ke Bapak, apakah boleh dipisah? Oh, ternyata nggak boleh, Mbak. Ini harus jadi satu. Maka bisa ditulis demikian. Kalau dipisah kan, seandainya bisa dipisahkan, nanti Bapak dalam satu riset bisa 3 paper. Gitu. Iya. Tapi nggak masalah juga. J. Artinya saya sampaikan Bapak Ibu kalau punya variabel banyak dan bisa dipisah, silakan buat terpisah aja. Tapi kalau enggak, ya udah jadikan satu, nggak masalah. Oke, Pak Lukman sudah bagus. Ini Oke. nanti faktornya masukkan ke keyword juga, enggak, Pak? Literasi Oke, ke sini ya, AI, Bu. heeh, Iya, siap-siap. kecemasan AI, regulasi diri. Oke, siap. Ada Oke. pertanyaan dulu, Pak Lukman? Ampun, Bu. Sudah jelas. Sampun. Oke, terima kasih, Pak Lukman. Baik, selanjutnya ada Ibu Fafi Inayatilah. Ibu Fafi? Ya, sebentar. Oke, oke. Bisa share screen. Ya, sebentar. Strategi literasi inovasi berbasis teks multimoda bencana lingkungan untuk Ya, menemukan sudah penelitian. tampak ya? Sudah nampak Ibu. Ya, Mm-mm. ini ya, Mm-mm. strategi literasi Oke, Ibu putus-putus atau saya yang putus-putus nggih? kan kalau di Scopus itu kan konteksnya luar negeri. Jadi ini Nggih. kan penelitiannya dilakukan di Indonesia pada mahasiswa Indonesia. Nah, ini M-nya strategi literasi berbasis teks multimoda bencana lingkungan. Di isi Oke. tagnya itu terkait bencana lingkungan ya. Mm-mm. Oh, bencana lingkungan lokal, maaf, tinggalan. Sebentar. Bencana lingkungan lokal ya, karena di Indonesia ya, Lingkungan Pak ya. lokal tadi. Mm-mm. Iya. Oke. Maksudnya lingkungan lokal itu kayak bencana Aceh, yang kayak longsor, banjir sama longsor gitu. Oh Nah, iya. terus S-nya ini menumbuhkan, Heeh. O-nya kesadaran kritis mahasiswa. Nah, ini kalau ditranslate pakai aplikasi seperti ini, terus tadi saya iseng ini ya, ini keywordnya ada inovatif, Mm-mm. strategi literasi
literasi strategi, multimodal Oke, tech, oke. local environmental disaster, critical awareness, Indonesian student, discourse and critical literacy. Nah, ini kalau rencana judulnya seperti ini mau ditambahi bridging tech and reality. Jadi karena ini wacana kan, jadi Mm-mm. biasanya kalau bencana seperti apa, nah wacananya yang muncul di berita itu seperti apa. Nah, ini tadi iseng-iseng membandingkan dengan terjemahan Google Translate sama DeepL gitu DeepL. ya. Yap, Hanya betul. bedanya ada ada pilihan kata sedikit yang beda. Nah, ini pertanyaan saya, apakah di Rumah Scopus itu direkomendasikan memang pakai ini ya, Mm-mm. aplikasi yang ada di laptop gitu ya? Mm-mm. Atau Oke. mungkin ada pertimbangan lain kalau dibanding translate yang lain? Oke, Ibu, siap-siap. Nah, ini pertama kita bahas dari judulnya dulu mungkin ya. Ya, dari judulnya ini Ibu sudah sangat Oh bagus iya, sekali, sebentar. bisa memetakan MSO-nya begitu, sudah ada semua. Dan ini tadi Ibu menyampaikan karena ini bencananya mungkin hanya ada di Indonesia gitu, sehingga Ibu perlu mencantumkan Indonesia, enggak masalah. Sudah bagus Ibu untuk judulnya. Nah, untuk keywordnya tadi juga sudah bagus, hanya saja ini Indonesian student-nya nanti mungkin bisa dihilangkan dulu di bagian keyword. Karena khawatirnya terlalu spesifik ya di student-nya, Indonesia student. Oh iya. Iya, Nah, oke. nanti kalau misalnya Mm. kesadaran siapa yang mau ditumbuhkan nggak dipertanyakan ya? Enggak, Ibu, biasanya di keyword itu Oh hanya ya, nggak usah ya. ini, Oke. nggih, hanya kelompok kata. Tapi kalau Ibu nanti sembari besok ya, saat pencarian referensi ternyata ada kata Indonesia student di bagian keyword, itu boleh dicantumkan. Tapi sejauh ini kalau saya lihat-lihat itu jarang ada yang memasukkan nama wilayah di bagian keyword, Ibu. Oh Oke. iya ya. Oke, terima Oke. kasih. Nah, Kemudian, pertanyaan selanjutnya, ya, pertimbangan kalau ditambahi DL. judul yang ada bridging tag, bedanya dengan yang tidak ada gimana? Nah, ini lebih bagus, Ibu, karena ada kata bridging, yang menjembatani ya kalau bridging tuh. Iya. Bridging ya, bagus. Bridging text and reality ini tambahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh juga ditambahkan seperti ini. Innovative text-based literasi strategi for multimodal local environment disaster to foster ya. To foster, ini signifikannya critical awareness in Indonesia learners. Bagus ini Ibu. Kalau saya saran sih yang kedua ini, bridging text Oh and iya, terima reality. kasih. Oke, kemudian menjawab yang terakhir, Ya ya. DeepL dan Bedanya. Google Translate. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya ya kalau boleh jujur memang bagus DeepL. Gitu, bagus DeepL. Hanya saja kan kalau DeepL kan harus lempar ke Google Chrome gitu kan, ke Google Hmm. Chrome atau ke aplikasi DeepL-nya. Mm-mm. Nah, nanti Bapak Ibu untuk pemasangan DeepL itu boleh-boleh saja. Untuk pemasangan alat besok itu di hari ke pertemuan kedua kalau nggak salah itu sudah pemasangan alat. Jadi sementara kan belum dipasang nih. Nanti ibu Oh iya, bisa pakai translate dulu. Tapi kalau memang bagus, lebih bagus tip L. Lebih bagus tip L, Ibu. terima kasih. Nggih, nggih, siap. Terima Hmm. kasih, Ibu. Oke, Bapak Ibu. Ini kalau saya cek di kolom chat sudah tidak ada lagi. Apakah ada yang terlewat, Bapak Ibu? Sudah ya, saya rasa ya. Sudah nggih, ya. Ibu Fafi, terima kasih ya. Nanti informasi juga bagi Bapak Ibu. Sekarang ini, Sama-sama. nggih, memang untuk rumah Scopus gitu instalasinya sudah ditambahkan DeepL. Tapi kan untuk pertemuan awal ini kan belum kita install. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin di kesempatan besok kalau masih ada waktu kita bantu instalkan DeepL juga ya. Bapak Ibu juga bisa coba pakai DeepL. Bagus, lebih bagus Bapak Ibu. Lebih bagus. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu terkait judul dan keyword? Sudah? Oke, kalau sudah Bapak Ibu, besok kita akan bertemu lagi di hari Rabu ya, di hari Rabu di waktu yang sama 7:30 malam terkait dengan saya agak lupa pencarian referensi atau alat begitu. Nah, nanti Bapak Ibu keyword tadi
berkaitan dengan pencarian referensi. Nah, tadi saya sedikit blank menyampaikan pencarian referensi setengah hari. Nah, itu saya pikir menulis paper. Kalau menulis paper setengah hari jadi begitu. Jadi kalau untuk pencarian referensi di rumah Scopus memang 1 menit pun selesai, Bapak Ibu, karena cepet ya. Nanti ada tips triknya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pakai Scopus itu sudah bagus, tapi ada tambahan dari rumah Scopus, nanti ada tipsnya juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada malam hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu. Nanti kalau ada bingung boleh chat saya ataupun Mbak Biwi untuk berdiskusi. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf ya kayaknya banyak salahnya. Selamat malam, Bang. Nanti boleh langsung keluar Bapak Ibu. Nggak usah balik ke ruangan utama ya. Langsung leave room aja. Sehat selalu Bapak Ibu. Saya izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Oke, leave meeting aja Bapak Ibu. Terima kasih.